Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulfa Sabira dari program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Video ini dibuat bertujuan untuk mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Berbasis Web untuk Pencatatan dan Penyusunan Laporan Pembelian menggunakan metode Perpetual Vivo di studi kasus OICAC Bengkulu. OICAC adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang subsektor makanan yang terletak di Bengkulu. OICAC menjual beberapa jenis kue, di antaranya cupcake, Black Forest, dan kue ulang tahun dengan berbagai macam jenis dan ukuran. OICAC didirikan pada tahun 2010 oleh Ibu Maria Zuhanda dan Bapak Roben. Rumusan masalah pada proyek akhir ini yaitu yang pertama, bagaimana membangun aplikasi berbasis web untuk mengelola pencatatan pembelian bahan baku, bahan penolong, dan peralatan. Kedua, bagaimana membangun aplikasi berbasis web yang dapat menghasilkan laporan pembelian. Ketiga, bagaimana membangun aplikasi berbasis web yang dapat menghasilkan jurnal umum dan buku besar. Tujuan dari proyek akhir ini yang pertama, membangun aplikasi berbasis web untuk pencatatan pembelian bahan baku, bahan penolong, dan peralatan. Kedua, membangun aplikasi berbasis web yang dapat menghasilkan laporan pembelian. Ketiga, membangun aplikasi berbasis web yang dapat menghasilkan jurnal umum dan buku besar. Batasan masalah pada proyek akhir ini yang pertama, aplikasi ini menangani biaya pengangkutan dengan menggunakan metode FOB Shipping Point. Kedua, aplikasi ini berintegrasi dengan bagian produksi. Ketiga, aplikasi ini menggunakan buku besar 4 kolom. Keempat, aplikasi ini tidak menangani bahan baku dan bahan penolong yang kadaluarsa. Kelima, aplikasi ini tidak menangani pajak keluaran dan pajak masukan. Keenam, aplikasi ini tidak menangani retur pembelian dan potongan pembelian. Ketujuh, aplikasi ini hanya menangani pembelian secara tunai. Kedelapan, aplikasi ini tidak menangani sisa bahan baku dan bahan penolong. Dan yang terakhir, aplikasi ini menggunakan metode System Development Lifecycle atau SDLC sampai pada tahap pengujian. Fungsionalitas yang terdapat pada aplikasi ini, yang pertama, master data bahan baku. 2. Master data bahan penolong. 3. Master data peralatan. 4. Master data supplier. 5. Master data bill of material. 6. Form permintaan bahan baku. 7. Form permintaan bahan penolong. 8. Transaksi pembelian bahan baku. 9. Transaksi pembelian bahan penolong. 10. Transaksi pembelian peralatan. 11. Transaksi biaya angkut pembelian. 12. Transaksi setoran modal. 13. Transaksi pengeluaran bahan baku. 14. Jurnal umum. 15. Buku besar. 16. Laporan transaksi pembelian bahan baku. 17. Laporan transaksi pembelian bahan penolong. 18. Laporan transaksi pembelian peralatan. 19. Kartu stok. 20. Grafik pembelian. Berikut ini adalah rich picture proses pembelian di OICAC. Ketika pemilik membuat perintah produksi, maka bagian produksi akan membuat daftar permintaan bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk proses produksi. Setelah itu, bagian produksi menyerahkan daftar permintaan tersebut kepada pemilik. Lalu pemilik melakukan proses pembelian kepada supplier dan melakukan pembayaran. Lalu supplier mengirimkan bahan baku dan bahan penolong tersebut. Setelah itu, pemilik menerima bahan baku dan bahan penolong tersebut, lalu pemilik menyusun laporan pembelian dan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu adalah use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat dua aktor, yaitu pemilik dan bagian produksi. Selanjutnya adalah demo aplikasi. Berikut ini saya akan login sebagai bagian produksi terlebih dahulu.
Selanjutnya, saya akan login sebagai pemilik.